Suapan pertama buat kalian. Mantap. Bismillah. Guys, akhirnya gua nyampe nih di tempat makan rekomendasi kalian semua. Tempat makannya salah seorang podcaster dan stand up komedian Indonesia ya. Siapa lagi kalau bukan Pras Teguh. Dan nama warungnya adalah Warung Taburai. Walaupun Pras Teguh ini orang Padang, tapi dia bukan jual masakan Padang karena di situ ada hashtag bukan warung Padang. Terus ini warung apa dong? Penasaran kan? Yuk langsung ke dalam, kita pesan semua menunya. Let's go! Konsep dari warung makan Taburai ini adalah membawa resep rumahan yang dibuat oleh sang ibu. Karena warung makan Taburai ini mengklaim bukan warung Padang. Nanti coba kita tanya ke Uda Pras yang maksud dari bukan warung Padang itu gimana. Karena kalau dilihat-lihat dari menu yang ada, beberapa makanannya masih ada style Padangnya. Menu yang tersedia di sini ada lengkap banget. Mulai dari harga 11 ribuan sampai 43 ribuan, kalian udah bisa nikmatin hidangan rumahan khas Taburai. Dan semua menu itu udah gue pesan. Penasaran kan apa aja menunya? Gokil guys! Ini dia menu dari warung Taburai Pras Teguh. Gokil, gue udah pesen semua menunya, semuanya ready. Terus gue udah pesen juga nasi 4 guys. Tapi ini kayaknya terlalu rame ya guys ya. Alangkah baiknya kita jadikan satu piring aja untuk ngebawa piring sendiri. Nah ini dia guys, piring kecil. Langsung kita plating aja kali ya. Let's go. Aduh, lapar. Serius kok iya, dari rumah lu makan, lipatan lu makan. Sumpah dari awal buka, lu pernah lihat orang sebanyak makan. Mas dia pun pesan gua. Oh, pesan sado tadi. Pesan sado masing-masing menu. Combrang lah. Masih banyak lagi. Siap. Dapur sibuk nak habis kok? Enggak kok, awak hari kok kosongan khusus untuk dapur. Oke, jadi abis syuting Meko ngobrol-ngobrol stay deh. Boleh dong. Oke, Dapur. Siap. Kaget gue guys, datang ownernya guys. Guys, satu lagi guys, biar 5 guys. Nah. Ini yang gue suka nih guys. Dia pakai bareh Solo atau beras Solo, beras dari Sumatera Barat yang bikin nafsu makan gua tuh meningkat. Langsung kita plating semua ya. Ini ada dendeng cabai merah. Nice. Tapi ini aromanya bener-bener bukan kayak di rumah makan Padang sih, lebih ke ini lu lagi di warung nasi kandar guys. Soalnya bumbunya itu kayak ada bumbu-bumbu ini. Bumbu kuahnya itu bumbu kuah kari. Wah, ada Tio tuh. Makan Tio. Siap aja bang. Wah, diliatin Tio gue guys, malu guys. Terus ini ada cabai hijau, dendeng cabai hijau. Alright. Terus di sini ada tunjang juga nih guys, tunjang lado hijau. Nah, gokil. Ini jarang-jarang nih ada tunjang cabai hijau nih. Nah, ini nih guys. Ayam bumbu kecombrang. Katanya ini signature-nya nih, resep dari Ibu Uda Pras nih. Gokil. Terus ini nih yang kocak nih. Ayam kecap, tapi warnanya bukan hitam guys, warnanya merah. Oh, jangan-jangan ini nih, saus Padang yang asli gini guys. Kan biasanya itu ada seafood saus Padang. Nah, ini taruh juga di sini. Semua menu diambil. Ini nih telur nih. Telur goreng kecombrang, telur orak-arik kecombrang. Sip. Jangan lupa sayurnya guys. Nah, sayurnya dikit aja. Soalnya kita fokus ke protein. Piringku penuh banget dah. Ya udahlah. Di daun singkong tumis nih. Oke guys, ini dia makanan dari warung Taburai porsi Tan Boy Kun. Langsung aja kita makan. Sebelum makan kita baca doa dimulai. Ya amin. Langsung ya guys ya. Apa dulu ya? Wah, ini berasnya nih. Nah, ini nih. Ini asal nama warung Taburai itu karena berasnya nih guys, berderai-derai, pakai beras asli dari Solo, Sumatera Barat. Langsung ya, kita cobain dulu nih. Ayam dulu nih. Ayam bumbu kecombrang. Suapan pertama buat kalian. Mantap. Bismillah. Wah. Bumbu ungkepnya paten, bumbunya berani, medok. Terus uniknya ada aftertaste kecombrang guys. Biasanya kalau di Padang kan rasanya rasa-rasa kayak lengkuas gitu-gitu doang ya. Ini ada rasa kecombrang yang unik sih. Asin, gurih, pas banget. Bumbu ungkepnya paten nih. Terus ini nih, bumbu rempahnya. Nah,
mengingatkan gue sama nasi kandar di Malaysia. Kebetulan juga gue suka nasi kandar juga, jadi pas nih. Ah. Bumbunya basic ya, bumbu kuning, bumbu ungkepnya. Tapi bumbu-bumbu yang kayak semacam ini, kayak serundeng-serundengnya ini tuh ada kecombrangnya guys. Jadi itu yang bikin beda. Walaupun ini bukan rumah makan Padang, tapi rasanya cocok di gua. Rempah karinya juga the real rempah kari, karinya medok. Dan ini tuh nggak pakai santan sama sekali. Sekarang kita coba nih yang katanya ayam kecap. Nah, bercampur nasi ya. Nih guys, mantap. Bismillah. Tapi bener loh, orang Padang tuh bikin ayam kecap tuh gini guys. Cita rasa daun jeruk itu kuat. Kalau nyokap gue juga bikin gitu. Tapi ini terlalu pedes sih buat ayam kecap sih guys. Tapi mantap, rasanya enak, gurih. Ada pedes-pedesnya. Terus ada irisan bawang bombay yang udah ditumis, yang udah terkaramelize. Sorry guys, ini yang kuah kari, ini yang bumbu rempah nih. Nah ini tuh kayak bumbu rendang, tapi bukan bumbu rendang. Kayak ini ya, bumbu hitam Madura ya. Coba dulu ya, bismillah. Yes. Jadi ada sejarahnya guys. Kenapa bentuknya bumbu rendang tapi bukan bumbu rendang dan nggak pakai santan. Nah ini juga unik nih, tunjang cabai hijau. Bismillah. Tunjangnya lembut banget. Masih ada uratnya. Tapi ini cabai hijaunya cabai hijau khas Padang nih guys. Nice. Tunjang yang lembut, uratnya masih keris-keris tapi masih nggak alot gitu. Jadi masih tergolong lembut juga lah ya. Saya tulangnya. Ini ayam kecap. Ayam kecap sih mantap sih. Ada pedes, manis, asin gurihnya pas dengan cita rasa daun jeruk yang kuat banget di sini. Terus bawang bombaynya bikin ini guys, ada sedikit manis-manis khas bawang bombay gitu, manis-manis gurih. Suka gue. Ini pedasnya lumayan sih.
Nah, ini nih dendengnya nih. Mantap. Cukup empuk ya dendengnya. Nih. Tapi ini kalau dendengnya dibikin lebih empuk lagi masih lebih mantep. Kurang di ini, apa digeprek. Tapi cita rasanya enak. Bungkapnya mantap. Dan dia punya cabai sambal yang pedas juga ya, pakai cabai rawit merah. Wah, dia pedas banget nih, cobain guys. Dish. Tapi sih emang mungkin ya ada beberapa orang di Jakarta dan sekitarnya yang nggak terlalu suka nasi perak begini, khas Padang gini. Mungkin bisa dikasih opsi kali ya, beras pulen sama beras Solo. Nah, jadi request sesuai yang customer mau gitu. Kayak warung Sunda gitu, banyak ada beberapa pilihan nasi gitu. Tapi kalau bagi gue sih ini enak banget. Beras begini yang gini baru makan nih guys. Nah, jadi sebenarnya di restoran Padang, cabai itu nggak sepedas ini guys. Nah ini dibikin ala-ala sambal Jawa, kayak cabai rawit setan. Dan ternyata pedes. Sekarang kita makan nih, ikan bakar ya. Ini bumbunya kayak ini ya, kayak yang kalau di Padang itu ikan bakar Ibu Ida ya. Enak. Nah, ini tuh dia pakai ikan nila. Wah, bumbunya pedas juga ya ternyata. Ini harusnya pakai santan juga nggak sih? Ini pakai santan deh. So, gue ngerasain cita rasa gurih-gurih santan gitu guys. Dendengnya, ini cabai merah. Ini guys, dendeng cabai merahnya. Dendengnya sih kayaknya perlu waktu beberapa saat lagi guys, sampai dia benar-benar empuk nih. Dikit lagi nih, kalau empuknya mantap pasti lebih enak nih. Gue kira tadi pedesnya tuh bakalan kayak rumah makan Padang biasa. Ternyata bener ini guys, ini tuh bukan rumah makan Padang. Pedesnya nyelekit, perut gue udah mulai panas nih guys. Tapi menu-menunya enak-enak sih. Mantap. Tahir. Gak sejauh itu gua. Gue bukan wapol ya.
Oke guys, gue udah kelar mukbang di Warung Taburai Pras Teguh. Overall menunya enak-enak. Ini tuh menunya dari luar, dari look itu kayak warung Padang, tapi rasanya itu nggak bisa dibilang Padang otentik guys. Makanya dia tuh ada hashtag bukan warung makan Padang gitu loh. Dan di sini tuh overall menu-menunya nggak pakai santan. Yang paling menarik emang kuah karinya guys. Jadi kayak lu makan nasi kandar, aroma karinya kuat. Terus yang bumbu hitam ini, nah ini kayak bumbu bebek Madura. Dia nggak pakai santan, bentuknya kayak bumbu rendang tapi bukan bumbu rendang. Tapi yang paling gue suka ikan bakar sama ayam goreng. Terus tadi telur kecombrang lupa gue review, itu juga unik guys. Lu makan telur tapi ada rasa-rasa hint kecombrangnya. Bagi yang suka kecombrang sih menurut gue sih enak ya. Tapi ada beberapa orang yang nggak suka kecombrang juga. Terus berasnya juga mantap. Bagi gue pribadi ini beras yang gue suka, beras Solo perak. Tapi mungkin beberapa orang di sini sih kayaknya mungkin ada yang pro kontra ya. Tapi saran dari gue ke Warung Taburai, dibikin 2 nasi aja kayak warung Sunda tuh. Ada nasi pulen sama nasi perak, nama beras pulen sama beras Padang. Nah, jadi sesuai tuh. Jadi suka-suka kalian tuh pilih yang mana. Harganya juga termasuk terjangkau ya, mulai dari 11 ribuan paketnya sampai harga yang 40 ribuan. Jadi kalau kalian beli lauknya doang, tinggal tambah 2.000, bisa dipakai nasi guys. Jadi udah 1 paket, tinggal tambah 2.000 doang. Alamatnya ini yang gue makan cabang Kemang, tapi kalau nggak salah dia tuh udah punya 5 cabang. Jadi datang aja ke cabang terdekat di tempat tinggal kalian. Mumpung udah saya datang, habis gue cuci tangan, alangkah baiknya kita tanya-tanya nih guys tentang Warung Taburai ini. Sama satu menu lagi nih guys yang belum gue cobain nih. Ini guys, minumannya nih, rekomendasi dari Warung Taburai, Timnas, Timun Nanas. Setelah lu makan yang pedes-pedes, nih minum Timnas nih. Timnasnya Sintayong nggak? Apa Bung Tawel? Mantap seger. Setelah lu kepedesan makan di Warung Taburai, ini nih, bias nih. Oke guys, gue cuci tangan dulu. Ya. Oke, kita udah sama Uda Pras Teguh. Yoi. Jadi ini kan konsepnya Mbak Ako udah. Kok kan payah kan iya. Kalau kamu ngecek bahasa Indonesia tapi orang Minang, iya. ngecek orang Minang tapi seluruh Indonesia tidak mengerti. Bahasa Indomie kali ya? Bahasa Indomie itu. Ini kesalahan atau susahnya F&B bikin di Kemang. Kalau nggak teratur kita ngecek begini guys. Basah. Jadi ini konsepnya gimana nih Dapras? Soalnya tadi di depan itu di tonggak tadi yang itu ada tulisan bukan warung Padang. Warung Padang. Bukan masakan Padang. Nah itu. Iya betul. Apa konsep Warung Taburai ini nih? Konsepnya memang rumah makan Padang. Bukan. Rumah makan bukan ibu. Rumah makan ibu. Masakan ibu. Ya masakan ibu. Jadi masakan ibu tuh biasanya memang kayak ayam kecap, ikan bakar, combrang, dan lain-lain itu biasa dimasak sehari-hari. Dan kalau di orang Minang, dia tuh biasanya samba siang, samba malam beda. Benar nggak? Benar sekali. Iya kan? Nggak jarang kita yang dari pagi misalnya ayam aja sampai malam nggak ada. Pasti pagi beda lagi masakannya, siang beda lagi, malam beda lagi. Karena ibu rumah tangga dia suka masak. Pindahlah resepnya ke istri. Sebelum diwariskan, meninggal. Sebelum meninggal. Jadi dari awal pacaran itu sudah diajarkan. Termasuk waktu awal menikah, anak pandai dia masak istri ini. Anak pandai dia masak. Habis itu dia masak nasi goreng jam 8. Selesai jam 1 siang. Dia masak jam 8 pagi. Jam 1 siang udah selesai. Iya kan? Kenapa bisa lama sekali itu? Kita tangan udah begini-gini rasanya. Kita kalau lapar tuh kan kita udah peluh dingin keluar tuh. Dan itu rasanya asin tuh. Itu. Jadi banyaklah diajarkan sama ibu dan memang cita-cita pengen bikin rumah makan buat ibu dulu. Cuman pitihnya enggak ada. Di saat itu. Pitihnya enggak ada hanya untuk sekarang kan udah alhamdulillah. Podcast sudah di mana-mana. Sumpah, grafiknya tiba-tiba signifikan. Iya, itu ramai rezeki ya. Iya, tapi dengan sayangnya adalah ibu sudah tidak ada lagi. Sama kita ada Pras. Senasib. Semoga ibu kita masak di situ dia. Balanjong dia. Balanjong. Tapi masakan new ibu enak kan? Kalau new ibu saya enak. Juga ada new ibu. Enak. Lumayan. New ibu yang aku ini enak juga. Enak juga lah ya. Enak juga. Tapi dia memang lebih ke wanita karir. Beda 180 derajat dengan ibu. Cuman ya begitulah namanya new. Iya new ya. Pasti menyesuaikan ya. Jadi ini bumbunya itu tetap bumbu Padang atau misalnya ada masuk rempah-rempah? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada bahkan. Terus tadi juga menu-menunya kayak nggak ada santan-santannya gitu ya? Nggak ada. Kita nggak ada pakai santan. Kenapa nggak pakai santan? Itu kari.
Itu sebenarnya kari ya. Yang tadi ya, yang bumbu Iya, kari yang itu ya. kayak Kayak gulai ini aromanya kayak nasi kandar. Ya, iya memang kita tuh memang ada adaptasi dari kandarnya. Terus kecombrang juga bukan khas Padang, bukan khas Minang. Jarang, mungkin ada beberapa masakan Padang pakai kecombrang, teman Iya, jarang. jarang. Masakan Padang kan sambuang ya. Sambuang tuh, jarang iya, orang jarang, masak sambuang. benar. Nah, ini sambuang tuh digoreng lah. Kalau bahasa orang sini tuh kecombrangnya digoreng. Dijadiin ini ya, bumbu serundeng tadi ya. Begitu. Ayam kecap bahkan Kecapnya tuh kenapa nggak hitam? karena memang dia ada campuran kecap dan beberapa saus sebenarnya. Jadi dia nggak terlalu banyak kecapnya. Jadi memang pantasnya dia ada pedas-pedasnya tadi. Iya. Pedasnya lumayan nyelekit juga. Pernah coba yang kecap Padang itu? Kalau cita rasa kan itu daun jeruknya lumayan kuat Iya. ya. Nah, rata-rata emang ayam kecap Padang gitu. Iya, pakai daun jeruk. Cuman kalau di rumah biasanya kalau mama yang masak biasanya warnanya masih hitam. Oh, jangan-jangan ini tuh saus Padang yang asli itu begitu dah, Pras. Harusnya soalnya kan begini. di seafood kan ada tuh seafood saus Padang. Yang di Padang pun nggak ada saus Padangnya. Betul. Psikohabisian steak rasionya. Oh, bisa kalau mau masuk Sana jago. Ya itulah ya, jadi banyak bumbu dan juga kita tambahkan cita rasa baru seperti sambelnya bukan sambel Padang, terlalu Padang. Makanya pedas gitu, naikin pedasnya karena ini cita rasanya akan kita samakan dengan seluruh Indonesia. Oke. Karena kalau di Padang tuh pedasnya beda. Pedes Padang itu paling ya pedes-pedes ini loh, pedes tipis-tipis doang gitu loh. Benar, karena bisa ketaker lah karena dari awal lahir kan kita di sana. Kalau di sini tuh lebih ketampar rasa pedesnya. Benar, Makanya kita campurkan dengan rasa di Jawa ini lah. Terus kalau yang bilang orang Padang suka pedas, saya salah banget. Salah bro. Kebanyakan orang Padang tuh gak kuat pedas sebenarnya. Buat kita pedas sebenarnya. Kita tuh cuma makan cabai merah doang. Iya, cabai keriting. Nah. Jadi pedasnya itu masih bisa ketaker dengan nasi. Benar, Gitu. lebih ke gurih ya biasanya. Gurih. Ngenakin makan gitu. Benar. Terus tadi nih Dapras, itu benar berasnya dari Padang langsung. Barehnya lah yang barewa trasona. Tamak banget. Berasnya itulah dia kalau perak nasi goreng biasanya itu keras kan. Keras. Nah, kalau ini tuh dia tuh memang perak tapi dia lembut. Nah, dia tuh perak, cuman pas dimakan tuh kayak busa gitu loh. Benar. Jadi orang-orang biasanya underestimate, ini kayaknya nggak mateng, padahal emang tipikal berasnya begitu, guys. Kalau di barek Solo gitu ya. Bener, kalau di bakso Padang, mani barehele. Gitu. Jadi kalau bagi kita itu kalau beras pulen itu agak kurang ya kalau bisa di Padang. Iya, termasuk. Nah, kalau di sini gimana tuh? Kan soalnya nggak semua orang. Nggak bisa, Bar. Kadang syuting, ada nasi kotak, nggak bisa. Pun ada prasmanan, nasinya tuh terlalu pulen. Oke. Biasanya selalu kirim dari Padang ke rumah. Berasnya? Bareh. Oke, bareh Jadi itu. susah. Untung waktu itu ada payakumbuh kan. Payakumbuh kan juga berasa sama ya. Oh, jadi ini ya supplier sama ya? Iya. Oke. Terus gimana nih? Ada yang komplain nggak? Soalnya kan saya kan juga ini ada beras istri orang Jawa, mertua orang Jawa. Nah, mereka tuh nggak bisa makan beras Solo tuh dia nggak bisa. Nah, takutnya ada yang komplain tuh gimana tuh? Ada sih beberapa tapi nggak banyak ya. Yang kebaca itu baru 2 yang dari dari gua tuh baru kebaca 2. Jadi bilang kok kayak beras miskin ya. Sama lagi. Kok lagi dijawab gitu? Iya kan? Lagi dijawab gitu. Kayak beras miskin Bang Pras kata dia. Anjir lah, bro ini lebih mahal loh. Oh iya, asli. Lebih mahal loh. Masalahnya gue juga nyetok di rumah guys itu. Mahal beras Solo itu. Dan bawa ke sini susah ya? Jujur ini keuntungannya nggak banyak yang kita ambil. Maka harganya murah dan segala macam. Yang susah di F&B ternyata ngejaga rasa. Yes, konsistensi rasa itu paling Iya, susah. kalau konsisten uangnya pasti akan ngikut. Itu paling banget. Oke, Dapras. Ini harganya mulai dari berapa nih, Dapras? Mulai Paketnya? harga ada 11 ribuan. Dengar langsung tuh. Sampai ratusan ribu kalau banyak. Wah, kayak tadi ya? Di sini banyak. Ini nih ada. Nah, ini. Telur orak-arik kecombrang paling murah harganya 10.000, tambah nasi dan segala macam itu 11.000. Itu paling murah. Gitu. Nah, tapi Ikan bakar enak gak tadi? enak. Ini mirip ikan bakar Ibu Idai. Iya. Yang di Lapai, yang di itu Simpang Presiden. Simpang Presiden. Nah. Ya memang rata-rata ikan bakar di Padang tuh harusnya rasanya begini. Ya, bener kan? gitu. Nah, Gitu guys. itu Bumbu-bumbunya tuh nggak yang keras gitu loh, bumbunya Iya. tuh kental gitu loh. Dan awalnya gua kasih itu bawal laut. Oke. Bawal laut ikannya. Cuman di Jakarta ternyata susah nyari yang fresh. Kalau awak di Padang kan pinggir laut. Kita orang pesisir kan. Iya, kita ke pantai langsung ketemu ikan seger, langsung masak. Ternyata kalau di Jakarta nggak bisa, makanya kita ganti sama Kan nilai tadi ya. nila. Nila.
Thank you udah Pras. Ya, terima kasih sudah mampir Siap. ke Taburai. Akhirnya yang ditunggu-tunggu jagoan kita datang juga setelah dari Celos. Setelah dari Celos. Iya, saya kita ketemu ya. Barah, main aku Taburai. Langsung DM jadwalkan langsung. Si manusia introvert ini. Ya udahlah, terima kasih banyak sudah mampir Ya, ke Taburai. semoga Luar biasa. warung Taburai sukses terus, Sama-sama, cabangnya Dabar. makin banyak. Cabangnya dari mana aja nih? Cabangnya berempat di sini, Bang. ke Depok, Nah, lagi tuh. Batam, sama Bang. Bekasi. Oh, udah Next. di Batam. Iya. Keren. Kita akan buka di Jakarta Timur. Siap dulu. Pelan-pelan lah. Guys, datengin ya. Alamat detailnya ada di kolom deskripsi. Sampai Mantap. ketemu di next video. Bye. Salam Bapak Kos. Wih, salam Bapak Gus.